Laptop bertuliskan Dell ini tahun lalu berharga sangat fantastis, dengan performa yang dulu diklaim sadis abis. Tapi setelah setahun berlalu, apakah laptop ini masih termasuk golongan high beast? Atau sekarang cuma bisa dibuat main Tetris? Kemudian dari segi harga, apakah juga sudah turun drastis? Ya udahlah, nggak usah berdesis. Saya ucapkan selamat menonton, makhluk mistis. Hai Andika, guys di sini, dan selamat datang di Retas, review laptop bekas episode ke-8. Laptop yang akan kita retas kali ini sangat unik karena baru keluar tahun 2018 kemarin dengan harga launching yang cukup fantastis, yaitu sekitar 22 juta rupiah. Nambah 20 juta saja udah dapet motor Ninja. Masih nanggung sih ya. Nambah 100 juta udah dapet mobil. Terus aja nanggung sampai bisa beli pesawat pribadi. Daripada nanggung-nanggung, mending buat kalian yang baru aja mampir ke channel ini, langsung aja subscribe, karena channel ini akan membahas semua tentang dunia teknologi dan gadget, dan hal-hal produktif lain yang akan membuat hidup kalian lebih produktif dan inspiratif. Oke, jadi di retas episode ke-8 ini kita akan meretas laptop gaming khusus pelajar. Kenapa saya bikin laptop gaming khusus belajar? Biar kalian yang masih pelajar bisa bilang ke orang tua kalian kalau ini laptop gaming tapi khusus pelajar. Karena kemarin sempat ada cerita lucu di DKID. Jadi ada seorang anak yang meminta laptop kepada bapaknya, tapi bapaknya nggak ngizinin karena judulnya adalah laptop gaming. Dan saya disuruh ganti judulnya ke laptop pelajar biar diizinkan untuk beli laptop tersebut. Jadi sekarang biar banyak yang diizinkan untuk beli laptop gaming, laptop ini saya beri istilah laptop gaming khusus pelajar. Oke, jadi laptop yang akan kita retas kali ini adalah laptop dari Dell yang kelengkapannya adalah full set. Jadi lengkap dengan box dan juga apa saja di dalamnya. Kita lihat sama-sama. Kita buka dulu. Jadi laptop ini dulu itu harga launchingnya 20 juta dan sekarang itu udah turun jauh banget, sekitar separuh lebih harga turunnya. Dan untuk apa saja yang kalian dapat, tentunya ada buku garansi yang sudah kucel dengan kertas-kertas lainnya. Kita coba pinggirkan dulu, udah kemudian ada laptopnya sendiri yang terbungkus plastik. Plastiknya khusus dari Dell. Kemudian ada charger, jadi chargernya ini memiliki daya 180 watt. Dengan output yang cukup besar yaitu 9,23 ampere. Untuk dimensinya sendiri juga lumayan besar chargernya, tapi nggak terlalu berat sih, mungkin sekitar 300 gram lah. Nama lengkap dari laptop yang akan kita retas hari ini adalah Dell Inspiron 7577 dengan spesifikasi yang menurut saya cukup aneh jika masuk ke segmen laptop gaming yang sekarang. Kenapa saya bilang aneh? Nanti akan saya jelaskan, tapi pertama saya akan menjelaskan spesifikasi lengkap dari laptop ini. Dell 7577 ini menggunakan prosesor Core i7 7700HQ atau High Performance Kaby Lake, jadi bukan seri ultra low power, tapi untuk graphic cardnya dia menggunakan 1068GB Max-Q design. Sebenarnya dari sini saja kalian seharusnya sudah tahu apa yang aneh, tapi nanti akan saya jelaskan lagi. Saya teruskan dulu spesifikasinya. Untuk RAM-nya dia menggunakan 16. Untuk RAM-nya dia memiliki kapasitas 16GB DDR4 dengan speed 2400 MHz. Storage-nya menggunakan dual storage yaitu SSD 256GB plus hard disk 1TB. Dari sini akan saya jelaskan apa yang menurut saya cukup aneh dan tidak relevan. Pertama, laptop ini memiliki segmen laptop gaming di mana ketebalannya tidak tipis-tipis banget dan tidak ringan-ringan banget, dengan ketebalan sekitar 2,5 cm dan berat 2,8 kg. Dengan dimensi panjangnya ke sana 38,9 cm dan lebar 27 cm. Tapi kenapa Dell 7577 ini menggunakan Nvidia 1060 Max-Q, bukan Nvidia 1060 yang pure atau yang 120 watt? Nah, jadi menurut saya arah segmen laptop ini menurut saya agak bingung. Mau ke laptop gaming tipis atau laptop gaming? Karena laptop ini tebal dan terlihat bulky, tapi menggunakan Nvidia 1060 Max-Q design yang seharusnya ada di laptop gaming tipis. Untuk beratnya yang sekitar 2,8 kg menurut saya masih cukup wajar sih. Karena bahan material dari Dell 757 ini bukan plastik, jadi dia full menggunakan magnesium alloy yang gampang banget membuat tangan saya kesetrum karena saya ini memiliki tangan yang cepat basah. Jadi tangan saya ini tipe-tipe tangan yang cepat basah, dan ketika nge-review laptop ini tadi saya sering banget kesetrum karena saya lupa menggunakan alas kaki. Jadi sayangnya laptop ini masih belum bisa dibuka dengan satu tangan seperti ini. Jadi bagian bawahnya ikut ngangkat yang menandakan engselnya nggak proporsional. Jadi kalian nggak bisa mukanya dengan satu tangan. Nah, di bagian dalamnya ini juga mirip dengan Dell G7. Jadi tombol powernya sudah memisah di pojok kanan.
Kalau di Dell G7 tombol powernya juga sudah menjadi fingerprint, cuman sepertinya untuk Dell 7577 ini belum. Kemudian kalau dari segi desain di bagian dalamnya ini menurut saya cukup simple, jadi nggak ada kesan-kesan gaming look kecuali mungkin yang warna merah di touchpad ini. Kemudian kalau untuk keyboardnya memiliki single LED backlit berwarna putih lengkap dengan numpad, jadi kalian sudah ada numpad di laptop ini. Karena kebanyakan laptop gaming 15 inch sekarang memiliki layar yang bezel-less, tapi sayangnya numpadnya dipotong atau nggak ada numpad. Jadi kalau untuk laptop-laptop 1 tahun lalu dengan bezel-less yang tebal seperti ini, biasanya memang masih ada numpad. Nah, kalau untuk keyboardnya sendiri menurut saya dari segi feel sudah sangat nyaman ya, dengan travel distance mungkin sekitar 1,4 mm dengan jarak per tombol ini yang menurut saya cukup pas untuk ukuran jari saya yang lumayan besar. Jadi jarak per tombolnya ini cukup pas, karet-karetnya ini kerasa empuk dan solid, jadi nggak kerasa murah sama sekali. Kemudian kalau di bagian dalam ini sama dengan bagian cover belakang, minim sekali bekas pemakaian. Jadi istilahnya itu like new. Mungkin yang terlihat bekas pemakaian ini adalah di bagian stikernya ini, jadi kayak dia agak mau ngelontok. Bahasa Indonesia ngelontok apa, Jun? Mengelupas. Mengelupas ya, jadi bagian stikernya ini agak-agak mengelupas. Tapi kalau bagian stiker yang sebelah kanan aman. Bagian kiri ini agak-agak ngelontok atau mengelupas. Kemudian kalau dari segi touchpadnya menggunakan Windows Precision Driver dengan desain all-in-one, yang maksudnya adalah klik kiri dan klik kanannya ini menyatu. Kemudian kalau dari segi feel menurut saya sudah cukup solid, cukup padat, nggak kerasa murah. Surface di bagian touchpad ini juga masih cukup enak, cukup responsif, jadi nggak ada masalah. Kalau untuk kekurangannya menurut saya tombol arrow-nya ini masih terlalu berdekatan, jadi terlalu kecil. Jadi kalau digunakan untuk bermain game sih ya nggak enak kalau misalkan kalian nggak pakai mouse. Kemudian kalau dulu harganya 22 juta menurut saya sih masih terlalu overpriced karena keyboardnya juga belum RGB, kemudian juga nggak ada desain-desain gaming look di bagian dalam ini. Dan kekurangan lain kalau kalian lihat di sini di bagian layar, dia tidak memiliki frame yang bezel-less seperti pada laptop zaman sekarang, jadi bezelnya masih cukup tebal, mungkin ini sekitar 2 sentian. Sekarang kita coba untuk webcamnya. Seharusnya standar sih ya, 720p, jadi ya kualitasnya standar. Jadi kira-kira seperti inilah ya kualitas webcamnya yang menurut saya ya standar banget lah ya, karena 720p. Ya kalau kalian mau live streaming saya sarankan untuk menggunakan webcam eksternal. Kemudian kalau untuk port I/O-nya di sebelah kanannya ini terdapat HDMI, USB Type-C Thunderbolt. Jadi Dell 7577 ini sudah memiliki USB Type-C Thunderbolt, kemudian USB 3.0 2 buah. Kemudian juga ada jack audio. Kemudian di sebelah kirinya terdapat Kensington lock, input power, input LAN, USB 3.0 lagi, dan slot micro SD card. Sekarang masuk ke bagian layar. Seperti yang saya bilang tadi, untuk Dell Inspiron 7577 ini sama dengan Dell G7. Jadi framenya masih belum bezel-less, tebal seperti ini. Walaupun ini sebenarnya bukan laptop yang jadul-jadul amat. Jadi ini adalah laptop dengan keluaran tahun 2018. Tapi sayangnya memang belum bezel-less, jadi terlihatnya seperti bulky dan agak-agak kuno. Tapi kalau dari segi spesifikasi, laptop ini sudah cukup mumpuni untuk digunakan keperluan entertainment ataupun editing, bahkan gaming. Karena layar dari laptop ini memiliki spesifikasi 15,6 inch dengan 60 Hz refresh rate. Tapi nilai plusnya adalah di panelnya Dell 7577 ini, karena dia tidak menggunakan panel TN, tapi menggunakan panel IPS dengan tingkat sRGB yang cukup tinggi, yaitu sekitar 100% sRGB. Jadi kalau laptop ini kalian gunakan untuk entertainment, entah itu menonton film dengan banyak warna seperti ini, atau kalian gunakan untuk keperluan editing yang butuh tingkat saturasi warna yang tinggi. Kemudian kalau dari segi wide viewing angle menurut saya juga sudah cukup luas, sekitar 178 derajat wide viewing angle. Jadi misalkan kalian lihat dari atas, dari bawah, dari kiri, dan juga dari kanan, warna-warna dari layar ini nggak terlalu berubah atau terlalu pudar. Kemudian kalau untuk kualitas suaranya menurut saya sudah cukup bagus, karena laptopnya udah bulky, udah tebal seperti ini, masa speakernya kecil kan ya malu-maluin. Dan kira-kira seperti ini kualitas suaranya. Oke, sekarang waktunya kita bongkar laptop Dell 7577 ini untuk mengetahui apa saja yang bisa di-upgrade dan apa saja yang masih bagus di bagian dalamnya. Di bagian dalamnya ini terdapat dual fan dan dual heat pipe. Kemudian juga terdapat 2 slot RAM, yang satu sudah terisi dengan 16 GB dan yang satu lagi masih kosong. Jadi kalau kalian masih mau upgrade RAM, RAM-nya ini masih bisa di-upgrade sampai dengan 32 GB.
Kemudian juga terdapat slot SSD PCIe NVMe dengan kapasitas 256 GB yang juga bisa kalian upgrade. Untuk baterainya sendiri ukurannya lumayan besar dengan spesifikasi 56 Wh yang sekarang masih bisa bertahan sekitar 5 jam ketika saya tes untuk streaming YouTube dengan tingkat brightness 50% dan tingkat volume speaker 25%. Oke, sekarang waktunya kita tes laptop yang berumur 1 tahun ini dari segi performa untuk melihat apakah masih worth it untuk digunakan pada tahun 2019 ini. Pertama, seperti biasa, kita akan menggunakan Sensebench R15 sambil memonitoring suhunya melalui HW Monitor. Dan hasilnya Core i7 7700HQ pada Dell 7577 ini mendapatkan skor 700 CB dengan suhu max load sekitar 85 derajat Celcius. Dan untuk hasil OpenGL Nvidia 1060 Max Q-Descent mendapatkan sekitar 82 FPS dengan suhu max load sekitar 60 derajat Celcius. Sekarang kita coba untuk bermain game, dan di game pertama kita memainkan game yang cukup ringan dulu, yaitu PES 2019 dengan settingan Full HD. Dan hasilnya Dell 7577 mendapatkan average FPS 60-an dengan suhu max load yang relatif aman di angka 58 derajat Celcius untuk GPU dan 78 derajat Celcius di CPU. Lanjut ke game Apex Legends, dan di game ini saya nggak tahu kenapa, tapi data dari MSI Afterburner-nya nggak mau muncul di game ini. Jadi saya minta maaf karena nggak bisa menampilkan data MSI Afterburner di game Apex Legends ini. Untuk game ini saya juga menggunakan settingan Full HD rata kanan atau Ultra, dan untuk gamenya sendiri sangat playable dan sangat nyaman dimainkan, nggak ada lag sama sekali. Lanjut ke game wajib DKID yaitu PUBG PC atau PUBG Steam. Di game ini saya juga menggunakan settingan Full HD Ultra atau rata kanan, dan hasilnya juga sangat playable dengan average FPS yang didapat sekitar 75 FPS dengan suhu max load GPU sekitar 65 derajat Celcius, dan untuk suhu CPU-nya mulai naik di angka 84 derajat Celcius. Game terakhir kita menggunakan game AAA yang cukup berat, yaitu Battlefield 5 dengan settingan Full HD rata kanan juga. Di game ini ada sedikit drop FPS tapi masih cukup playable dengan average FPS yang didapat sekitar 40-45 FPS dengan suhu max load yang juga masih relatif aman. Oke guys, jadi cukup segitu aja retas laptop Dell 7577 yang dulu harganya sekitar 22 juta ini. Dan kalau kalian minat dengan laptop ini, seperti biasa kalian bisa langsung cek harga dan juga link pembeliannya di kolom deskripsi. Dan kesimpulannya, laptop Dell 7577 ini bisa menjadi opsi buat kalian yang mungkin ingin mencari laptop dengan grafis Nvidia 1060 tapi memiliki budget yang minim. Tapi kekurangannya ya karena ini laptop bekas, jadi prosesornya itu masih generasi ke-7, dimana sekarang sudah keluar laptop dengan Core i7 generasi ke-9. Tapi kalau laptop ini kalian gunakan untuk jangka waktu 2 atau 3 tahun ke depan, menurut saya sih masih cukup oke dan nggak terlalu tertinggal. Kalau dari segi desain memang belum baseless seperti kebanyakan laptop zaman sekarang. Tapi kalau kalian lebih milih spesifikasi dan performa ketimbang desain, laptop Dell 7577 ini masih bisa menjadi referensi buat kalian di tahun 2019 ini. Oke guys, jadi cukup segitu aja video retas kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye!